teman-teman, kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan materi terkait mekanisme penghapus bukuan piutang PNBP. Nah, ini anggota kelompok kami yaitu Rizka Yuli Nur Fadilah, kemudian Syifa Ibnu Samsuri, dan saya sendiri Yarisko Dewa Vijaya. Nah, sebelum masuk ke penghapus bukuan piutang PNBP, sebelumnya kita akan mengenal dulu atau merefresh ulang apa itu PNBP. Nah, definisi PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP disebutkan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan undang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Nah, untuk jenis PNBP-nya sendiri terdapat beberapa, yaitu yang pertama pemanfaatan sumber daya alam, kemudian pelayanan, kemudian pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, selanjutnya pengelolaan barang milik negara, kemudian pengelolaan dana, dan terakhir itu hak negara lainnya. Nah, contoh nyata dari PNBP sendiri yang sering kita temui yaitu misalkan ada perpanjangan SIM, kemudian pembayaran tilang, kemudian ada pembayaran dividen BUMN, kemudian ada biaya administrasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh KL, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembayaran PNBP saat ini, cara pembayaran atau penyetoran PNBP dapat menggunakan modul penerimaan negara generasi ketiga atau MPN G3, yakni melalui teller bank, ATM, internet banking, atau lembaga persepsi seperti e-commerce. Nah, kemudian pengertian untuk piutang PNBP sendiri merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak mencakup yaitu yang pertama piutang dari penerimaan sumber daya alam, kemudian piutang dari pendapatan laba BUMN, dan yang ketiga piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Nah, piutang PNBP ini juga termasuk piutang jangka pendek yang kurang dari 12 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait penghapusan piutang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan membahas mengenai penghapusan dari piutang PNBP. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 06 Tahun 2019 tentang tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang negara atau daerah, terdapat dua jenis penghapusan dari piutang. Yang pertama adalah penghapusan piutang secara bersyarat, yang merupakan kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan pemerintah dengan tidak menghapuskan hak tagih negara. Nah, untuk jenis yang kedua ada penghapusan piutang secara mutlak, yaitu kegiatan untuk menghapuskan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara. Nah, kemudian kewenangan penghapusan piutang negara atau daerah. Untuk penghapusan piutang yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan 10 miliar, Presiden untuk jumlah lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar, dan Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari 100 miliar. Kemudian untuk penghapusan piutang yang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar. Kemudian gubernur, bupati atau wali kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 5 miliar. Nah, untuk piutang negara daerah dalam bentuk mata uang asing, nilai piutangnya dihapuskan secara bersyarat atau mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, kemudian usulan pengajuan penghapusan bersyarat atau mutlak piutang negara atau daerah. Menteri atau pimpinan lembaga dalam mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang negara dengan nilai sampai dengan 10 miliar per penanggung utang kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal, kemudian lebih dari 10 M sampai dengan 100 M per penanggung utang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan, lebih dari 10 M utang kepada Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR melalui Menteri Keuangan. Kemudian, pejabat pengelola keuangan daerah dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang daerah untuk jumlah sampai dengan 5 M kepada gubernur atau bupati atau wali kota
Kemudian lebih dari 5M kepada gubernur, bupati, atau wali kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. Nah, kemudian untuk mekanisme penghapusannya akan dibahas oleh teman saya. Kembali dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme penghapusan piutang PNBP secara bersyarat. Sebelumnya, ruang lingkup penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak diatur dalam PMK RI nomor 82/PMK 06 tahun 2019, di mana penghapusan piutang PNBP secara bersyarat dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, dalam hal piutang negara berupa tuntutan ganti rugi, penghapusan dilakukan setelah terbitnya surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih atau PSBDT, di mana PSBDT merupakan pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat utang yang menjadi kewajiban. Kemudian yang kedua adalah dalam hal piutang negara selain tuntutan ganti rugi, penghapusan dilakukan setelah ditetapkan sebagai PSBDT. Selanjutnya merupakan prosedur terkait penghapusan piutang secara bersyarat yang meliputi pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan. Yang pertama, usul penghapusan piutang negara dari menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara atau Presiden RI melalui Menteri Keuangan, di mana pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat ini disampaikan secara tertulis, dilampiri dengan dokumen paling sedikit meliputi daftar nominatif penanggung hutang, surat PSBDT dari PUPN cabang, dan surat rekomendasi penghapusan dari BPK dalam hal piutang tuntutan ganti rugi. Kemudian kepada siapa penghapusan tersebut disampaikan dibedakan sesuai dengan jumlah nilainya, seperti yang sudah dijelaskan, di mana piutang sampai dengan 10 miliar penghapusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui DJKN, dan piutang dengan nilai 10 miliar sampai 100 miliar disampaikan Presiden melalui Menteri Keuangan. Setelah itu, atas usulan yang disampaikan Menteri atau pimpinan lembaga akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menugaskan DJKN untuk melakukan penelitian. Penelitian itu dilakukan atas persyaratan yang diajukan, meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Setelah itu, ditetapkan penghapusan piutang secara bersyarat dan keputusan atau ketetapan tersebut diterima oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang mengajukan usul. Selanjutnya, mengenai mekanisme penghapusan secara mutlak. Selanjutnya, baik penghapusan piutang PNBP secara mutlak ini dari pembukuan. Penghapusan piutang PNBP secara mutlak dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat. Kemudian penanggung utang ini tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Adapun prosedur terkait penghapusan piutang secara mutlak ini sama dengan penghapusan piutang secara bersyarat yang meliputi pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan. Yang pertama, pengajuan usulan penghapusan secara mutlak disampaikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri melalui Dirjen KN atau Presiden melalui Menteri Keuangan secara tertulis. Usulan tersebut dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi yang pertama daftar nominatif penanggung hutang, yang kedua SK penetapan penghapusan secara bersyarat yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak, dan dilampiri dengan SK yang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempatnya. Atas usulan yang disampaikan akan diteliti oleh DJKN dan selanjutnya dihapus secara mutlak, dan ketetapan tersebut diterima oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang mengajukan usul. Mungkin sekian pemaparan mengenai mekanisme penghapusan piutang. Kami kembalikan kepada Dewa. Oke, sepertinya untuk Dewa ada kendala jaringan. Jadi untuk teman-teman barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Apa yang mendasari piutang PNBP itu termasuk piutang jangka pendek? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu.
Silakan untuk yang lain barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya. Mengenai pengajuan usulan tadi, bagaimana ya tindak lanjut dari pengajuan usulan tersebut jika usulannya itu diterima maupun ditolak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk dua pertanyaan ini kami tamu terlebih dahulu. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan Lanang. Tadi izin mengkonfirmasi kalau pertanyaannya apakah apa yang mendasari piutang PNBP termasuk piutang jangka pendek? Ya. Izin menjawab, berdasarkan ini dijelaskan pada Undang-Undang Keuangan Negara, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 bahwa pendapatan yang belum diterima di RKUN namun sudah menjadi hak pemerintah itu merupakan piutang pendapatan negara, di mana piutang pendapatan negara itu diklasifikasikan dalam piutang pendapatan pajak, piutang pendapatan bukan pajak, dan piutang hibah. Nah, piutang pendapatan negara merupakan piutang jangka pendek. Dalam hal ini, piutang PNBP termasuk piutang pendapatan negara. Maka dari itu, piutang PNBP juga termasuk piutang jangka pendek. Nah, piutang jangka pendek itu adalah piutang yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Jadi, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 11 itu sudah disebutkan demikian. Mungkin bisa menjawab, apakah menjawab? Oke, makasih. Baik, sama-sama. Satu lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Viana tadi ya, Viana ya? Iya. Ya, tadi izin mengonfirmasi, tadi pertanyaan bagaimana tindak lanjutnya jika usulan tersebut diterima maupun ditolak? Iya. Iya. Oke, jadi tindak lanjut atas usulan penghapusan akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menugaskan Direktur Jenderal KN. Apabila hasil dari penelitian diperoleh bahwa kelengkapan persyaratan terpenuhi dan terbukti kebenarannya, usulan penghapusan piutang negara dapat diterima dan ditetapkan penghapusannya oleh pejabat yang berwenang sesuai pembahasan tadi. Namun apabila hasil dari penelitian diketahui kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka usulan penghapusan piutang negara tidak dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak usulan penghapusan piutang yang tidak dapat diterima dikembalikan ke menteri atau pimpinan lembaga yang mengajukan usulan tersebut. Apakah terjawab? Ya, baik sudah. Terima kasih. Sama-sama. Sudah ya? Sudah atau satu lagi? Sudah ya? Dua kan? Yang Sudah, Pak. Dua soal, Pak, tadi. Dua pertanyaan maksudnya.
Oke. Baik. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan piutang, ya memang sangat perlu diadministrasikan, ditata usahakan dengan sebaik mungkin. Oke, saya akan coba share screen, mudah-mudahan normal. Dan sekali lagi, rupanya kemarin nggak ada agenda rapat tadi menjelang Jumatan, tiba-tiba ada rapat jam 2. Ini, makanya saya mohon maaf nanti kalau ada yang jawab ke sebelah juga. Mudah-mudahan di share screen-nya bisa nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Udah? Belum, Pak. Oh, udah. Sudah. Sudah kan? Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan piutang, apa sih piutang itu? Kalian semuanya sudah paham ya. Apa itu definisi dari piutang? Yaitu jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Jadi uang yang akan diterima atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Akibat apa? Akibat dari perjanjian, kemudian kewenangan pemerintah terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku, ataupun akibat lainnya yang sah. Kalau perjanjian, saya yakin kalian sudah punya bayangan. Apa contohnya kalau perjanjian? Bisa ngasih contoh nggak? Piutangnya karena kan sebuah perjanjian. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada nggak? Seperti apa sih piutang yang dikarenakan adanya sebuah perjanjian? Yang tahu? Kalau karena peraturan perundang-undangan apa contohnya yang paling gampang? Apa? Karena ganti rugi mungkin, Pak. Tuntutan ganti rugi. Kalau tuntutan ganti rugi bukan karena peraturan perundang-undangan, kalau karena kewenangan pemerintah, tapi karena itu kelalaian dari pihak tertentu gitu kan. Nah, itu bisa karena akibat perjanjian. Kalau kewenangan ya dananya kayak pajak nih, piutang pajak, itu kan ada piutang karena kewenangan pemerintah untuk pajak, PNBP, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan piutang, ya tentu kita harus memahami seperti apa sih piutang negara. Nah, terkait dengan kewenangan, jadi kalau kita lihat dari pengelolaan piutang negara, sebagaimana yang selalu kita bicarakan terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN, maka Menteri Keuangan punya kewenangan atas ini, ya, gimana cara mengelola piutang itu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan untuk mendevelop, membangun sebuah sistem untuk memastikan piutang-piutang itu bisa tertagih, nggak ada masalah, nggak ada yang macet, dan menjadi sumber penerimaan negara. Kemudian tugas Menteri Keuangan selaku BUN diantaranya adalah melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Makanya ada Direktorat Jenderal yang khusus juga berbicara terkait dengan piutang negara. Mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada kementerian negara atau lembaga dan juga membantu pengguna anggaran BUN. Ada namanya pembantu pengguna anggaran BUN itu misalnya kalau untuk dana-dana perimbangan, dana terkait dengan
bagian anggaran 999, itu nanti ada namanya pembantu pengguna anggaran. Adanya di mana? Adanya di Direktorat Jenderal yang mengelola terkait dengan dana tersebut. Ya, kalau misalnya terkait dengan perimbangan, itu ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian bagi kementerian lembaga bagaimana? Ini menjadi tanggung jawab mereka juga, gitu kan? Karena mereka sumbernya jadi kalau kita bicara tugas menteri dan pimpinan lembaga, itu mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, ya sama dengan tadi membantu Menteri Keuangan. Karena bagaimanapun di tempat mereka lah, di tempat para menteri di Kementerian Lembaga Teknis itulah juga menjadi sumber-sumber penerimaan atau piutang negara. Dan juga ketika berbicara terkait dengan piutang negara, maka tugas dari Menteri Teknis ini adalah termasuk rekonsiliasi dan pemutakhiran. Jadi intinya kalau kita berbicara terkait dengan penerimaan negara, piutang negara, tentu menjadi tanggung jawab bersama dan harus bisa koordinasikan dengan baik, dikonsolidasikan baik oleh Menteri Keuangan. Itu ya. Apa sih lingkup kegiatan dalam pengelolaan piutang negara pada kementerian lembaga? Ya. Yang pertama penatausahaan, udah pasti nih. Ya. Penatausahaan. Kemudian penagihan. Otomatis kalau kita bicara penagihan ya, kalau nggak ada penatausahaan yang baik, otomatis nanti bisa saja piutang negara itu bisa tidak tertagih, kelewat, atau ada potensi-potensi negara yang kemudian tidak bisa dieksekusi dengan baik. Penagihannya seperti apa? Nah ini asasnya, kalau bukan asasnya, karakternya manusia itu. Karakternya manusia itu kan memang susah kalau disuruh ngeluarin uang gitu ya. Kalau kalian disuruh iuran itu kan susah itu. Bendaranya siapa ini? Di kelas ini. Siapa bendaranya? Saya, Pak. Siapa? Zahra, Pak. Iya. Susah nggak nagih teman-teman untuk bayar iuran? Iya, sedikit susah, Pak. Sedikit susah gitu kan. Siapa saja yang belum lunas 2 bulan terakhir? Tetap per semester, Pak, pembayarannya. Per semester gitu ya? Iya. Oh, gitu. Di awal dulu bayar. Sekarang untuk semester berikutnya dikasih deadline sampai kapan untuk bayar? Tanggal 29 Januari, Pak. Januari. Coba nanti siapa yang molor gitu kan? Nanti akan ketahuan nanti. Gitu. Karena nagih itu susah. Sama dengan piutang negara juga sama. Susah nagihnya. Ya. Kalau nanti nggak terselesaikan, nanti kan otomatis kalau nggak bisa kan udah diselesaikan. Mau kena sanksi, kayak kena denda, dikasih gitu nggak? Bagi yang terlambat dikasihkan denda 1 per mil dari 1 per hari ya dari keterlambatan gitu. Ya gitu. Kalau enggak nanti akan dilaporkan ke lembaga sebagai supaya nilainya nggak keluar gitu kan. Kalau ijazahnya atau apanya nggak dikeluarin. Gitu. Nah, ini kan sama aja, negara juga sama. Tinggal bagaimana regulasinya bisa dibuat dengan sebaik mungkin supaya ketertiban penatausahaan, yang menatausahakan juga, ya, kemudian yang membayar juga, jadi seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah mudah. Kalian caranya gimana? Transfer kan? Pakai transfer kan? Kan gampang, harus gampang. Jangan kemudian dibuat susah, gitu kan? Kalau dibuat susah ya, ini mau bayar aja susah, mau bayar utang, bayar tanggungan aja susah. Ini gimana? Udah biarinlah nunggak, nggak apa-apa, gitu kan? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan ruang lingkup, bagaimana pengelolaan piutang negara di level kementerian lembaga, ya tadi penatausahaan. Pengalaman saya dulu ketika menatausahakan piutang
sewa beli rumah dinas itu, waduh, itu bukan hal yang mudah itu. Bukan hal yang mudah itu kan. Kenapa bisa mendata sekian banyak aset yang disewa belikan, yang dijual, tetapi dicicil. Jadi benar-benar kayak petugas kredit gitu. Untuk nyatet di kantor itu membuat kartu pengawasannya. Kalau ada yang terlambat kemudian buat surat tagihannya. Jadi itu ini perlu sistem yang kuat gitu ya untuk membuat data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya mengalami sendiri ketika menetausahakan itu dari waktu itu belum eranya belum nggak sekarang. Kalau sekarang kan sudah giralisasi, kemudian sudah terintegrasi dalam konteks storannya. Nah, dulu kayak zaman dulu kalau udah store kemudian menyampaikan bukti. Nah, sama dengan kalian kan, si Zara tadi ya. Kalau nanti teman-teman sudah store, tolong dikasih bukti ya, kirimkan. Ini kan repot. Nah, kemudian dikasih, Zara bikinlah kemudian kesepakatan. Oke deh, kalau gitu, biar nggak tercampur dengan uang saya, siapa tahu nanti saya dapat kiriman dari orang tua, di orang tua, biar nggak campur-campur gitu. Kasih angka belakangnya, digitnya 1, berarti itu nanti nomor absen 1, 2 nomor absen 2. Jadi kan kelihatan gitu kan. Nanti kan selisih Rp30 saja kan nggak apa-apa kan, ikhlas kan gitu kan. Jadi 230. Nah, itu kan berarti yang sudah store nomor absen 30. Nah, secara sistem nggak jadi mudah. Gitu nggak kalian? Cara mantaunya satu persatu. Ya kan? Nah, kalau melihat di kode unik pembayaran di kode bayar di transaksi marketplace kan gitu kan, untuk mendeteksi seperti itu. Oh iya, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Jadi menurut saya, jadi disinilah bagaimana mekanisme itu bisa disusun. Menatausahakan dokumen kepemilikan, barang jaminan, harta kekayaan lainnya, dan terkait dengan dalam ketika barang dan jaminan tersebut nanti akan diserahkan kembali, ya misalnya bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk barang. Kalau berbentuk uang, teman-teman di pengadilan itu kalau mau berperkara itu harus store uang dulu. Nanti kalau sudah ketahuan berapa biayanya, baru akan dihitung. Oh, sekarang setorannya adalah 1 juta. Begitu berperkara selesai, totalnya 800.000. Maka yang 200.000 harus dikembalikan lagi. Sementara yang tadi itu uang jaminannya yang 1 juta tadi kemudian di 800.000 masuk ke kas negara, 200.000 dikembalikan kepada orang yang berperkara. Nah, kalau kita lihat di pengadilan kadang-kadang yang nakalnya di situ ya. Karena orang udah seneng banget kan, wah saya bebas sehingga harus dibalikin ini ya. Udah akhirnya udah nggak usah diterima aja situ, nggak usah dikembalikan. Nah, mungkin orangnya akan ikhlas gitu. Tapi ada orang yang nggak ikhlas, tapi nggak dibalik-balikin juga tuh sama petugas misalnya ada. Mungkin kalau ada seperti itu ya. Kalau itu kan rawan, itu di situ ada titik kritis kalau potensi penyimpangan misalnya. Itu zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada bagus-bagus. Melakukan pembebanan jaminan kebendaan dalam hal proses pengelolaan piutang negara terdapat barang jaminan atau harga kekayaan lainnya diserahkan. Kalau tadi menatausahakan, sekarang membebankan terkait dengan jaminan tadi, melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisian piutang negara yang tidak tertagih. Berapa banyak, nanti kualitas piutangnya seperti apa. Menyelenggarakan akuntabilitas dan pelaporan piutang negara sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ya. Kemudian terkait dengan penagihan. Nah, dalam konteks penagihan, ya, bagaimana di kementerian lembaga itu secara baik melakukan proses penagihan. Karena ini biasanya kalau nggak dibangun sistem yang terkomputerisasi, orang akan banyak teledornya di sini. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi aja dulu ya. Bagaimana KL itu tidak mudah ya untuk mengadministrasikan ini kalau tidak dibangun sebuah sistem yang sifatnya terkomputerisasi dan terintegrasi. Kenapa? Karena setiap kali ada piutang harus menerbitkan surat tagihan. Nah, kemudian belum lagi nanti untuk memonitor ini tagihan yang ini sudah terbayar atau tidak. Itu luar biasa.
penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Nah, kalau terkait dengan optimalisasi, ya misalnya optimalisasi dari pemanfaatan aset, ya, aset seperti apa, nyewakan gedung, nyewakan peralatan. Ini bagaimana proses penagihannya harus dibangun sebuah sistem yang baik. Dan ini diserahkan ke KL. Nah, yang di Kementerian Keuangan nanti kan tinggal store-nya saja, kan itu. Ini semua diserahkan ke KL, sistemnya seperti apa? Ya, sistemnya seperti apa? Terkait dengan penyelesaian piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga dilakukan dengan apa? Ya, otomatis tadi ya pelunasan. Kalau mungkin nanti ada dispensasi, keringanan. Yang kedua terkait dengan penghapusan yang tadi sudah kalian diskusikan. Dan yang berikutnya adalah pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi atau pencatatan karena ada sebab satu hal yang lainnya sebagaimana yang ada di catatan di bawahnya. Ya, adanya kesalahan-kesalahan, kemudian kesalahan setor dan sebagainya. Ya, kesalahan pembebanan, penetapan itu bisa terjadi. Nah, terkait dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Dan bagaimana? Ya, intinya kalau berbicara pengawasan, ya, terkait dengan pengawasan, pembinaan dan pengendalian ini, ya, memastikan proses penatausahaan, ya, kalian nanti bisa baca sendiri ya, memastikan proses penatausahaan, memastikan proses penagihan, memastikan proses penyelesaian itu bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Masing-masing kementerian lembaga dengan berbagai macam jenis piutang yang ada, ya, dan berbagai macam piutang yang ada itu mempunyai SOP sendiri-sendiri untuk menyelesaikan, dan harus ada itu. Jadi intinya bagaimana kementerian lembaga itu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan piutang negara. Dan ini karakternya disesuaikan dengan masing-masing kementerian lembaga. Kemudian memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan piutang negara yang tadi ya. Intinya piutang negara itu memastikan kebijakannya itu berupa bagaimana ekstensifikasi piutang, optimalisasi piutang negara itu bisa tertagih, ya nggak ada lagi piutang negara yang nggak tertagih, meminimalisir itu semuanya. Ya, ini bisa dieksekusi dengan baik. Memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan piutang negara secara menyeluruh dan tepat waktu. Ini udah pasti ya. Bagaimana penyetoran penerimaan negara ini bisa dilakukan secara tepat waktu. Nah, ini bukan hal yang mudah juga. Makanya ada aturan di piutang negara itu terkait dengan sanksi-sanksi. Jika terlambat dikenakan sanksi. Memastikan seluruh piutang negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya. Apa saja dokumen sumbernya? Termasuk perjanjian-perjanjian, kemudian standarisasi, ada standar-standar dalam penetapan piutang negara, kemudian tarif-tarifnya, ya, itu harus oke. Memastikan piutang negara dilaporkan secara tepat waktu, ya, tidak hanya store-nya saja, tapi laporannya juga tepat waktu. Memastikan telah dilaksanakannya penentuan kualitas dan penyisihan piutang negara. Seperti apa kualitas piutang negara? Ya. Memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan memutaskan data piutang negara setiap periode, dan juga memastikan terbentuknya basis data piutang negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku. Ini penting, yang tadi saya sampaikan, kalau zaman saya dulu nggak terintegrasi itu, kerjanya luar biasa itu. Komputerisasi juga masih sangat minim, manual ya. Saya mengerjakan waktu itu masih manual dengan berbagai macam kartu, kertas-kertas itu memonitor setiap bulan, harus memastikan ini sudah bayar atau belum, berapa kali ini sudah membayarnya, dan nanti di akhirnya nanti meminta keterangan bahwa semuanya sudah lunas ya, terkait dengan utang-utangnya pada negara atau utang negara sudah dibayar semuanya. Nah, ini bukan hal yang mudah, dan tentu kalau dilaksanakan tidak dengan bantuan teknologi, tentu effortnya sangat luar biasa. Ya, kalau kalian di kelas ini menagih berapa iurannya satu semester? 20.000 Pak.
Satu semester. Iya, Pak. Satu semester 20.000 gitu ya. Satu semester 20.000. Nah, bagaimana kalau misalnya di satu negara yang piutangnya itu jumlahnya misalnya 2 triliun gitu kan, 2.000 triliun gitu kan. Bagaimana mengelola itu gitu ya. Di masing-masing KL nanti sudah ada. Itu ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa dan harus dipastikan bisa tertagih. Nah, definisi apa sih kualitas piutang? Adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban atau debitur. Ya, ini apa namanya? Ketika berbicara terkait piutang negara, ini, hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Jadi kualitasnya itu terkait dengan bagaimana ketertagihan, tingkat ketertagihan piutang. Ini makanya nanti ada level-levelnya. Penyisian piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kalau piutang jangka pendek, seperti biasa dalam definisi akuntansi, kalian sudah sangat paham, piutang yang akan jatuh tempo dan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jangka panjang lebih dari 12 bulan. Ini sudah definisi akuntansi yang kalian semuanya sudah sangat paham. Ya. Bagaimana klasifikasi piutang? Terkait dengan jangka waktu tadi pendek sampai dengan 12 bulan, panjang di atas 12 bulan. Nah, kemudian penyebab timbulnya apa? Kalau ada pungutan tadi ya, ada pungutan, ada PNBP, ada pajak, ya. Kemudian ada perikatan, ada kontrak-kontrak, perikatan kontrak dengan pemerintah terkait dengan pemanfaatan berbagai macam yang dimiliki pemerintah ya, itu ada kontrak-kontrak tertentu. Kemudian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kalau ada musibah-musibah yang menimpa pak pegawai, ada yang hilang, gitu kan? Jadi musibah itu ada yang kehilangan, bawa mobil kantor kecurian, gitu kan? Ya. Ini kalau terkait dengan klasifikasi. Piutang jangka pendek apa saja? Piutang pajak, ya. Piutang jangka pajak, bukan yang piutang bukan pajak. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran, ya, yang tadi saya sampaikan dulu ada sewa beli rumah, ada situ. Bagian lancar TP TGR yang punya musibah yang kena musibah tadi, gitu ya. Kemudian ada bagian lancar piutang jangka panjang, beban dibayar di muka atau muka belanja, ya, piutang BLU dan juga piutang transfer ke daerah. Ini piutang-piutang jangka pendek yang memang dia berada di tahun berjalan atau sampai dengan 12 bulan. Nah, ini kalau piutang pajak apa saja sih? Ya, piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir produktif laporan keuangan. Ya, kalau pelaporan keuangan kan tahunan kan ya. Piutang bukan pajak, ya, ini yang berasal dari sumber daya alam, piutang dari pendapatan laba BUMN dan pendapatan BNPB lainnya. Di sini termasuk di situ juga. Kemudian bagian lancar tagihan penjualan angsuran ini diantaranya adalah angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Ya, nanti saya sampaikan kita ada sewa beli atau ada pendapatan ataupun pemanfaatan dari aset ataupun tadi ya penghapusan aset ataupun nanti tidak lanjut dari penghapusan, ada penjualan, ada di sini yang bisa diangsur.
Bagian lancar tagihan tuntutan pembayaran yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang kena musibah ini ya, yang jatuh dulu dalam 12 bulan, karena kan yang pendek semuanya. Bagian lancar piutang jangka panjang nanti di atas 12 bulan, beban dibayar di muka atau uang muka belanja. Ini kayak misalnya kalau uang muka belanja itu misalnya uang muka untuk pekerjaannya, misalnya uang pembangunan bangun gedung itu ya, ada uang muka ya, ada uang muka misalnya penyedia itu meminta uang muka, itu maksudnya nanti ke piutang. Ya, spot lah di situ ya. Kemudian ya itu beberapa kontrak pembangunan, kontrak konstruksi itu boleh meminta uang muka. Bisa 20%, 30%, kalau standar itu nilainya 100 miliar, jadi 20 miliar itu. Piutang BLU, piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan operasional BLU. Ya teman-teman stand misalnya di operasionalnya, proses belajarnya misalnya kalau ada kerjasama dengan Pemda, sudah ada kerjasama dengan Pemda, ya ini akan memtrainingkan pegawainya sekian banyak, nanti bayarnya kan setelah selesai pekerjaan, maka itu masuk dalam kategori piutang BLU. Piutang transfer ke daerah, piutang yang timbul akibat dana transfer ke daerah yang dibayarkan oleh pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tata negara yang bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah. Nah, dana transfer, dana DAU, dana DAK, dalam beberapa hal bisa terjadi kelebihan karena memang ada perubahan-perubahan parameter dalam proses pembayarannya. Nah, itu nanti akan menjadi piutang. Apakah nanti uangnya dibayarkan, diminta lagi? Enggak, nanti akan dikompensasi untuk dana transfer berikutnya misalnya. Biasanya bulan ini kelebihan 10, maka kalau datanya bulan depan itu adalah 100, hanya dikasih 90. Makanya dicatat sebagai piutang. Begitu nanti bulan depan dikasih 100, sehingga 90-nya itu nanti yang ditransfer itu nanti untuk memenuhi kewajiban pemerintah pusat ke daerah di bulan berikutnya. Ya. Piutang jangka panjang, piutang tagihan menjelang angsuran juga sama karena lebih dari 12 bulan. Piutang TPTGR lebih dari 12 bulan. Piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah. Nah, ini tadi intinya lebih dari 12 bulan. Kayak misalnya seorang pegawai yang ternyata tadi kena musibah, itu boleh mengembalikan mencicil sampai dengan 24 bulan. Ini kan piutang jangka panjang. Misalnya ada yang tadi mobilnya hilang, atau jangan mobil ya, kasihan kalau mobil ya, motornya hilang. Motornya hilang 24 juta. 24 juta harganya, ditaksir 24 juta. Maka berikutnya harus diangsur selama 24 bulan 1 juta misalnya. Itu ada regulasinya, batasnya sampai 24 bulan. Maka ini masuk dalam kategori piutang TPTGR dalam jangka panjang. TPTGR itu apa? Kalian sudah bahas di materi HKN. Ya, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Kalau tuntutan perbendaharaan itu untuk bendahara, kalau tuntutan ganti rugi untuk non bendahara. Masih ingat nggak? Itu di ujian ada itu dulu. Ya. Piutang jangka panjang penerusan pinjaman. Ya, ini adanya di jangka panjang, jangka pendek nggak ada karena penerusan pinjaman itu kan yang mungkin pernah dibahas di HKN juga, di kemarin juga di utang juga sama. Pernah dibahas ketika kita punya pinjaman dari luar negeri, kemudian kita terus pinjamkan ke Pemda, gitu kan? Nah, itu kan waktunya nggak mungkin 12 bulan, pasti lebih. Piutang jangka panjang kredit pemerintah bisa memberikan kredit dalam beberapa program, ya, itu masuk dalam kategori piutang jangka panjang kredit pemerintah. Bagaimana akuntansi piutang? Timbulnya hak tagih nanti akan ada dengan surat ketetapan atau penagihan, ya, sebagai, dan itu dicatat dalam konteks pengakuan atas piutangnya. Kemudian kita kenal ada net realizable value dalam konteks untuk penyisiannya, dan terkait dengan kualitas piutang kita kenal ada beberapa level, ada lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet.
lancar 0,5% dari nilai piutang. Itu berarti dalam konteks kriterianya kurang lancar apabila nggak tertagihnya itu nanti 10%, kemudian ragu-ragu jika 50% dan macet jika 100% tidak bisa tertagih sama sekali. Nah, nanti kan dalam periode laporan, oh tahun ini berapa? Dari 100 ternyata 90% tertagih. Waduh, berarti ini masuk dalam kategori kurang lancar. Gitu. Nah, penyajian piutang jangka pendek. Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis piutang. Saya pikir ini kalian sudah pelajari di Akom, ya. Disajikan di aset lancar untuk jangka pendek. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Ya, kurs tengah. Penyisian piutang diatur lagi disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas sejumlah piutang. Ini terkait dengan penyajian yang kalian sudah pahami dari Akom. Bagaimana pengungkapan piutang jangka pendek? Informasi mengenai piutang yang perlu dicatatkan di sini di calak ya, dalam calak adalah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Kemudian rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang. Kalian nanti bisa cari, googling, CLK, bagaimana penetapan piutang, atau mungkin di SAK-nya juga ada. Ya. Perhitungan penyelesaian piutang tidak tertagih. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DTKN. Kemudian barang jaminan atau barang sitaan bila ada. Ya. Repot ngurusin barang sitaan itu kan. Repot untuk barang sitaan, biayanya juga mahal di situ. Karena kalau di negara kita barang sitaan itu masih dikelola oleh pemerintah. Ya, Rubasam itu. Kalau di negara-negara maju, barang sitaan itu sudah dikelola oleh sektor private, gitu kan, sehingga urusannya lebih mudah. Informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum, kalau ada sengketa, ada pengajuan banding, yang mungkin dilakukan di pengadilan pajak, nah ini menjadi harus diungkapkan. Jadi kalau memang ada dari piutang yang ada, oh ini lagi banding, oh ini apa, gitu kan. Penjelasan atas penyelesaian piutang atau tindakan penagihan, khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Ini harus diungkap di dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan piutang. Bagaimana terkait dengan sakti? Nah, di sini ada modul piutang. Sebenarnya kalau kita bicara modul piutang ini kan melanjutkan dari modul-modul yang lainnya. Apa fungsinya? Melakukan penatausahaan transaksi piutang di satker pengguna sakti. Ruang lingkupnya apa? Mencatat referensi debitur selengkap mungkin. Mencatat saldo awal piutang. Mencatat piutang baru. Settlement atau matching cicilan atau pelunasan. Penyisian piutang. Pencatatan surat penagihan. Ya, pencatatan koreksi, pelimpahan ke PUPN. Ini adalah ruang lingkup dari modul dan outputnya adalah kartu piutang. Ini kalau orang manual dulu benar-benar bikin kartu. Kartu penyisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar masuk piutang, laporan piutang jatuh tempo. Nah ini akan muncul semuanya dalam laporan ini, sehingga tindak lanjutnya bagaimana diberikan surat peringatan ya yang nanti akan ditagih. Bagaimana alur prosesnya? Dokumen piutang yang berisi referensi debitur dicatat, kemudian data-data piutangnya, kemudian diterbitkan surat peringatan, baru kemudian ada laporan,
Dan ketika nanti ada piutang-piutangnya dibuat piutang penyisian atas piutang tak tertagih. Nah, kalau ada setoran dulu, kemudian proses di general ledger dan pelaporan. Dan kalau nanti ada yang tidak tertagih, masuk di dalam penyisian piutang tak tertagih. Nah, jadi ini terkait dengan alur modul piutang. Bagaimana integrasinya? Ya, di modul pembayaran ada modul. Kenapa di modul pembayaran? Karena bisa saja piutang itu akan dilunasi dari potongan-potongan SPM. Di modul bendara, modul bendara mana? Ada bendara penerima. Dari bendara penerima di situ ada setoran-setoran di atas piutang-piutang yang ada. Ya, betul-betul aja. Nah, di sini akan diolah di dalam modul piutang yang kemudian akan dibentuk jurnalnya di jurnal dan sampai nanti bisa menjadi laporan keuangan. Jadi sebenarnya modul piutang ini mengantarkan saja, tetapi jangan lupa karena ketika nanti ada yang paling utama di modul ini sebenarnya adalah bagaimana mengisi data-data awal dari debitur, ya, data awal dari debitur. Gitu ya. Jadi yang paling mendasar sebenarnya di awal sih data-data awal debitur itu, ya, dan data-data awal piutangnya. Karena nanti kan akan ketika nanti ada pembayaran atau akan ada tagihan atau ada potongan SPM langsung match dengan itu semuanya, kita akan mencatat apakah sudah lunas atau belum, itu dari situ. Apa sumbernya? Surat ketetapan. Surat ketetapan ya kayak tadi misalnya TPTGR nih, TPTGR orang yang udah menghilangkan motor, mobil ditetapkan dulu berapa nih jadinya nih? Oh, jadi 24 juta. Nah, surat ketetapan itu. Kemudian surat penagihan. Dari surat ketetapan nanti ada penagihan. Kemudian surat keputusan pimpinan kementerian lembaga terkait dengan piutang tersebut. Surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua pihak. Ya, karena sangat mungkin juga akan kabur. Ya, sudah tanda ya dicari juga nggak ada orangnya, ahli warisnya nggak ada. Kalian masih ingat kan dulu materi HKN, piutang negara itu diwariskan gitu. Tapi kalau teledor, nggak segera menagih, bisa hangus. Jadi ada hangusnya juga. Gitu. Bagaimana terkait dengan penggunaan aplikasi? Ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau untuk modul-modul yang lain ada beberapa rule, Nah, di sini operator seperti biasa operator ya mencatat, merekam, menghitung, mencatat, pokoknya mencatat itulah. Kalau terkait dengan operator, mencatat referensi debitur ini harus valid berdasarkan dokumen sumber. Pencatatan transaksi piutang kalau ada settlement, ya, ada setoran, ada setoran, ada potongan-potongan, ya, pencatatan settlement di situ, perekaman surat penagihan, pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, perhitungan penyisian piutang, transfer keluar dan masuk, ya, TKTM, data piutang. Kenapa keluar masuk? Misalnya nih, ada pegawai yang utang tadi dimutasikan, ya. Ada pegawai yang punya utang, mutasi, pindah kantor, maka nanti ada TMTK, ya, TKTM, TKTM, transfer keluar, transfer masuk. Dari kantor awalnya transfer keluar, kemudian ada transfer masuk di kantor yang baru. Pencatatan hapus buku atau hapus tagih. Kemudian pencatatan koreksi transaksi piutang. Ya, ini tugas dari para operator. Jadi levelnya cuma operator. Kenapa? Karena memang nggak ada yang perlu di-approve. Approve-nya sudah di awal gitu ya. Ketika nanti pembayaran, nanti approve juga. Nah, di sini yang penting entry data. Kenapa? Karena sudah berdasarkan surat ketetapan.
Beda dengan modul bendahara. Modul bendahara itu ada pembayaran, harus diverifikasi lagi. Ini nggak perlu, bisa operator saja. Penjurnalnya gimana? Dari operator tadi, setelah di entry data semuanya, maka dilakukan proses penjurnalan ke buku besar akrual. Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini kita sedang katanya ke sana. Menu-menunya apa? Tadi sudah kita bicarakan ya. Ada perekaman referensi debitur piutang, pencatatan piutang atau tagihan, pencatatan pembayaran atau piutang, koreksi piutang, restrukturisasi piutang, surat peringatan, penyisian piutang, transfer keluar transfer masuk piutang, penghapusan piutang dan tutup buku. Nah, ini menu yang ada. Kami dari pengajar sudah disclaimer di awal, kita nggak bisa mempraktekkan, tapi konon teman-teman di stand sedang mengusahakan ada laboratorium siap, gitu ya. Seperti apa sih? Ya, selalu saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang entry data, bagi kalian nggak ada yang sulit. Tinggal klik, udah gampang itu saja ya. Makanya ini kan hanya aplikasi. Nah, intinya apa? Di Akpom nanti kalau penjurnalan. Nah, ini adalah entry data yang nanti akan kita olah kan itu. Data apa saja? Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita berbicara referensi debitur piutang yang selengkap mungkin, kalau kalian misalnya nih, kalau si Zahra tadi ingin nagih ke teman-teman gitu kan, kalau perlu minta surat kuasa, kalau sampai nggak bayar nanti akan dipotong langsung dari kiriman orang tuanya gitu misalnya kan. Misalnya kalau ada gitu kan surat kuasa ke banknya. Oke. Jadi kalau ini saya berharap kalian nggak susah gitu ya. Saya yakin deh, nggak susah, tinggal klik menu apa sih surat ketetapan kita cari. Oh, surat ketetapannya apa, namanya siapa, nicknya berapa, NBP-nya berapa, kita isi semuanya. Kalau dia punya bank, di mana banknya, nomor kliknya berapa, dan seterusnya. Alamat lengkapnya berdasarkan surat ketetapan yang sudah kalian terima. Jadi mengapa nggak ada approver, mengapa nggak ada validator? Karena dokumen sumber yang diterima itu sudah valid semua. Surat ketetapan dari tim, surat keputusan dari pimpinan lembaganya bahwa yang bersangkutan memiliki hutang pada negara yang sekian-sekian. Surat ketetapan pengadilan, surat ketetapan, surat perjanjian, ada semua ya, tinggal di entry data aja di sini. Pencatatan yang tadi ya, jadi pencatatannya terkait dengan pencatatan apakah piutang baru. Kalau piutang baru berarti kan piutang baru di periode berjalan ya. Kalau terkait dengan saldo awal piutang, mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk merekam data piutang saat pertama kali menggunakan sakti. Ini biasanya pertama kali ya, migrasinya itu dari manual ke sini ya. Itu untuk dijawab saldo piutang, saldo awal piutang. Piutang dari hapus buku digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukan menjadi pembayar, terjadi pembayaran. Jadi setelah dihapus buku, dianggap sudah nggak tertagih, ternyata ada yang bayar nih. Nah, maka piutang dari hapus buku. Jadi kalau kita bicara ya, kalau kita bicara terkait piutang, ya sekali lagi tadi ya variasinya sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak di situ. Nah, ini formnya ya. Formnya coba kalian perhatikan form ini. Ya, kalau kita lihat data-datanya. Ketika di situ ada titik 3 itu ya. Itu kan milih yang di kotak ini, ada search ini, kita klik, nanti akan muncul semua nama debitur yang sudah kita isi tadi, yang sudah kita enter di datanya. Kan itu. Namanya siapa, kemudian alamannya di mana. Nah, ini.
nomor piutangnya nanti akan muncul secara otomatis, tanggal mulai dan seterusnya. Ini semuanya mudah sekali untuk diisi gitu. Ya. Makanya kalau ngomong aplikasi untuk kalian ya gampang aja. Nah, ini yang ada di dalamnya kan, di dalam prosesnya kan. Di prosesnya ada jurnal akrualnya seperti apa. Kalau untuk mencatat piutang baru dari putusan tuntut ganti rugi PNS non bendahara, akunnya 425.791. Maka di situ debitnya apa terkait dengan yang ada di aset lancarnya 152.111, kreditnya tentu di akun yang 425.791 50 juta. Mencatat piutang tahun sebelumnya yang belum dilaporkan melalui menu pencatatan saldo awal seperti apa? Sama, hanya akunnya saja yang berbeda. Kan logikanya kan gini aja kan ya. Kalian pasti sudah paham lah di Akom lah. Jadi kita nggak terlalu detail di sini. Dan tadi di rapat dosen juga saya sampaikan kalau ujian jangan lagi ke jurnal lagi. Kalau jurnal lagi itu urusannya di Akom, bukan di siap. Dan nanti nggak perlu lagi soal untuk terkait dengan jurnal. Ya. Jadi ini kalau terkait dengan penjurnalan, saya yakin kalian sudah pelajari di Akom. Ya. Mencatat penyisian piutang, ya terkait dengan penyisian kan akunnya 3911, kreditnya 116211. Ya, karena penyusutan kan, penyisian kan. Ya, di sini di neraca di aset lancarnya, di kreditnya. Saya pikir ini sudah clear di sana. Terkait dengan pembayaran settlement piutang, ada 3 menu transaksi yang digunakan untuk membayar piutang. Yang pertama terkait dengan surat bukti setoran (SBS). Pencatatan ini dilakukan atas setoran bayar piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk dari bendahara. Jadi kalau bendahara penerima ada setoran di situ, kemudian dicatat dan kemudian di store oleh debiturnya, maka di sini masuk dalam settlement SBS. Kemudian ada settlement SSBP non SBS. Itu prosesnya piutang, transaksi, settlement non SBS non SSBP non SBS untuk mencatat atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada modul setoran UP, TUP, PNBP bendahara. Jadi ini untuk transaksi-transaksi di bendahara pengeluaran secara umum. Kalau yang pertama di bendahara penerimaan yang oleh debitur. Kalau yang kedua itu oleh bendahara pengeluaran yang sifatnya terkait dengan setoran UP, TUP, kelebihan UP, kemudian pengembalian TUP, kemudian PNBP bendahara itu disetorkan melalui dengan SSBP non SBS. Ya. Tadi ketika mencatat setoran jangan lupa nomor piutangnya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti masuk ke tempat yang lain. Kita harusnya teliti di situ. Kemudian yang ketiga, pembayaran atas settlement piutang terkait dengan potongan SPM dan upload. Apa saja potongan SPM? Kalau ada pegawai yang tadi kena musibah, itu nanti dipotong dari gajinya. Gajinya kan ada di SPM, maka disitulah akan dilakukan proses settlement atas transaksi untuk pembayaran piutang. Jadi itu. Ini ada 3 menu tadi ya. Menu berikutnya terkait dengan koreksi piutang. Bagaimana digunakan untuk mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku. Ya. Atau sudah ada transaksi lanjutannya. Ini kemudian melakukan koreksi nilai mata uang, menambahkan nilai piutang pada tahun berjalan. Ini koreksinya. Nah, terkait dengan koreksi ini,
tadi yang harus dipastikan benernya adalah yang bagus adalah nomor piutangnya ya. Dan yang harus pastikan adalah nomor piutangnya, jangan sampai salah. Yang mana yang akan dikoreksi. Ya. Kemudian ketika mengisi, ya ini kan sama dengan kalau kalian jurnal balik ya. Kalau kita berbicara di akuntansi kan gitu. Ya. Ekuitas pada piutang, piutang pada ekuitas, yang salah dan kemudian yang benar di situ untuk koreksi terkait dengan nilai piutang yang ada. Ya. Ini kalian sudah biasa ya kalau masalah itu. Kemudian ada menu restrukturisasi piutang. Buat apa? Mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Piutang macet, kemudian dinyatakan oke deh, nggak jadi macet, jadi ragu-ragu atau kurang lancar. Yang ragu jadi kurang lancar dan seterusnya. Ya. Ini terkait dengan restrukturisasi piutang. Surat peringatan piutang. Digunakan untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Kalau manual, waduh, kalau kita nggak punya catatan, di kapan jatuh temponya, waduh, lumayan ini. Nah, surat peringatan ini dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. Surat peringatan 1 30 hari setelah tanggal jatuh tempo. Ini kualitasnya lancar. SP2 30 hari setelah SP1, ragu-ragu. SP3 30 hari setelah SP2, kualitasnya macet, ya. Jadi itu. Oh ya, saya ambil dengerin sini sebentar. Jadi 30 hari setelah SP2. Nah, saya katakan tadi, pengalaman saya pribadi ketika bekerja mengelola piutang itu, waktu itu masih manual, waduh, luar biasa itu. Jumlah debitur yang saya kelola itu hampir 1.000 ya, hampir 1.000 itu manual. Saya kalian bayangkan 1.000 saya harus memegang 1.000 kartu. 1.000 kartu, 1.000 kartu, storannya, bisa kalian bayangkan dulu ya, storannya itu dikirim via pos. Jadi kalau kalian, ya misalnya si Dwi habis store, ya pakai WA, kirim pakai pos ke Zahra. Gitu. Naik pos, ini dapat ini surat dari mana, yang mana, kadang-kadang udah gitu Dwi nulisnya, ini setoran untuk semester berapa, nggak jelas juga. Nah, ini kan, bingung juga lah. Itu yang terjadi. Makanya dengan adanya sistem komputerisasi itu sangat luar biasa, sangat membantu itu. Apalagi udah gitu SP1, SP2, dan itu menjadi objek pemeriksaan itu misalnya. Kalau nanti ada pemeriksaan dari Kanwil, ini mana nih pengatausahaan piutangnya? Wah, siap-siap aja masuk laporan hasil pemeriksaan. Kalau ada yang lewat-lewat. Karena zaman dulu yang namanya audit atau pemeriksaan, yang sekarang dari pembinaan, itu nyari kesalahan beneran itu. Semakin banyak kesalahan yang didapat, semakin bagus ini kan. Wah, udah was-was saja. Ya terus terang waktu itu saya tricky itu kan. Nggak mungkin Kanwil itu akan memeriksa 1.000 kartu semuanya kan. Wah, akhirnya saya kasih 300 saja kan. Udah ini gitu kan. 300 saja yang saya kasih biar tidak diperiksa semuanya. Yang bagus-bagus saja, yang nggak bagus-bagus, yang kurang-kurang bagus saya simpan dulu kan. Karena kalau ada sekian banyak itu kalau nggak dikasih surat peringatan ya kita kena kan itu intinya ya. Nah di sini nah, berikutnya penyisian piutang. Untuk melakukan penyisian piutang setiap semesteran, ya, untuk melakukan penyisian minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran, bulan 5 dan bulan 11.
Kemudian saat proses penyisian sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Misalnya tadi ya, transaksinya macet apa tidak. Nah, berdasarkan kualitas piutang nanti akan ada penyisian piutang sesuai dengan kualitasnya tadi, berapa banyak 50%, 100%, 0,5%, kemudian 10% gitu ya, yang tadi kita bicarakan. Ya. Jurnal kronologi gimana? Beban penyisian piutang, akumulasi penyisian piutang. Saya pikir udah bisa kalian pahami. Kemudian transfer keluar dan transfer masuk. Tadi saya sampaikan contohnya, kalau ada pegawai yang punya utang, pindah, ya akhirnya ada transfer masuk, ada transfer keluar. Nah, ini kalau dulu di era manual ya harus kita kirim kartu yang saya kelola itu. Ini biar kalian punya ilustrasi, punya gambaran aja ya. Saya dulu mengelola kartu misalnya si Safaling, namanya misalnya ada Tasya Wafa misalnya. Wafa pindah ke kantor yang lain. Kartunya Wafa itu harus saya pindah ke kantor tersebut dan kita kirimkan secara manual. Ya. Ya. Jadi kartunya Wafa itu saya kirimkan ke kantornya Dwi tadi kan. Ini tolong dikelola. Nah, apa? Oh, ada sisa nih tagih yang nggak piutang, ada piutang nggak tertagih nih, atau ada sanksi-sanksi nih, dia ada pernah terlambat nih, dendanya berapa nih, ada semuanya di situ, tergantung dari surat ketetapannya. Nah, di sini karena biasa sifatnya terintegrasi, udah komputerisasi, tinggal klik keluar kantornya mana, nanti begitu masuk, terima data langsung kita masukkan ke situ. Nah, jurnalnya untuk saat pemberinya yang mau keluar, ya transfer keluar, kredit di piutang, debitnya akun penyisian piutang di yang transfer keluar. Kalau yang menerimanya terkait dengan transfer masuk tadi. Ya, debit kreditnya debit piutang, kemudian kreditnya transfer masuk ya. Ini terkait dengan transfer keluar, transfer masuk. Kemudian penghapusan piutang yang tadi kalian sudah jelaskan. Digunakan untuk mencatat penghapusan piutang dengan syarat piutang macet dan belum ada pembayarannya. Piutang yang sudah mendapatkan SP3 dan belum ada lanjutan transaksinya. Bentar, saya ngomong sebentar ya. Saya ngomong sebentar. Apa ya? Kayaknya sudah semuanya saya batik. Intinya kan gini, yang tadi disampaikan Pak Kapus juga, kalau kita nunggu klop semuanya nggak akan bisa. Wong ini kita rame-rame barengnya ya, banyak jalannya kan. Tapi di jalan nanti kita akan coba cari mana yang model yang paling tepat, dan mudah-mudahan dari pelatihan kita inilah justru akan ada model yang fit untuk semua KL. Kalau nggak semua KL ya berdasarkan klaster KL yang ada, karena kan nggak mungkin dari 87 KL itu akan bisa dapat konsep atau kesamaan ya, karena background-nya juga beda. Makanya di pelatihan-pelatihan sebelumnya kami selalu menyampaikan, kalau saya pribadi menyampaikan, ada sisi idealisme, tapi ada sisi realitas ya. Saya ngomong pragmatisme ya, enggak Pak Kamus, mohon maaf. Ya realitas bahwa yang seperti inilah yang dapat dilakukan. Nah, saya pikir di pelatihan SPP ini bisa mempertemukan itu deh, menurut saya sih, dan akan banyak memberikan manfaat kepada teman-teman di KL. Mungkin itu aja buat mohon izin Pak Kapus. Kalian belum saya mute tadi ya. Oke, sorry, saya lanjut ya. Jadi itu ya. Jadi ketika bicara penghapusan, kalau ada audit, ini pasti akan dicecer gitu ya. Salah satu makanya di CLK itu nanti akan jadi catatan, akan dilihat, nanti akan dibaca oleh BPK. Ini ada apa ini? Ya.
Gitu ya. Intinya ini pasti akan dilihat sama BPK, pasti. Makanya dilihatnya itu bukan karena memang wajar, bukan karena wajar tidaknya, tapi karena proses. Apakah kita sudah memproses dengan baik, gitu ya? Apakah sudah diterbitkan SP, kemudian apakah sudah diusahakan untuk tertagih? Ini kalau yang kecil-kecil, kalau yang gede-gede kan gitu sama juga, ya. Yang gede-gede yang sama, ya. Apalagi yang gede-gede itu akan dicari. Kenapa sih ini kok sampai piutangnya nggak tertagih? Kenapa sih kok sampai terjadi macet? Kenapa sampai terjadi ragu-ragu? Nah, kemudian kenapa sampai dihapuskan? Wah, ini ya harus benar-benar kita mencari alasan yang paling tepat ketika mau proses penghapusan ini. Intinya proses-proses sebelumnya sudah dilalui dengan tepat ya, dengan prosedur yang tepat. Ada dua status hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku, kalau sudah hapus buku dan dinyatakan tidak bisa tagih, nanti hapus tagih ya. Oke, bagaimana jurnal accrual-nya dihapus buku? Akumulasi penyelesaian piutang pada ekuitas dan ekuitas pada piutang. Di sini kemudian tentu piutang dihapuskan dari buku. Oke. Tutup buku digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Tutup buku bulan 6 dan 12 ya. Di mana dalam hal ini harus sudah dicatat transaksi penyisian terlebih dahulu. Maka tadi di bulan kelima dan bulan 11 dilakukan itu kan. Nah, di bulan 12, 6 dan 12 diadakan tutup buku untuk laporan semesteran dan juga tahunannya. Ini tutup buku. Oke. Apa saja sih laporan piutang pada aplikasi Sakti ini? Rekap piutang yang sudah lunas. Ya, kalian sudah bisa membayangkan ya, namanya rekap ya. Debitur mana saja yang sudah lunas, situ. Kemudian kartu bukti piutang. Ya. Data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Jadi kita klik. Ini kalau kalian bayangkan kayak buku tabungan. Kalian punya buku tabungan nggak ya? Atau kalau kalian lihat di mobile banking kalian lah ya, mobile banking kalian dari tanggal sekian sampai sekian, jadi itu set akan keluar tuh. Ini tanggal sekian, sekian tuh untuk piutang tagihan bulan keberapa itu semuanya ada. Kalau sampai 60 bulan, saya sempat menata usahakan piutang 60 bulan ya 5 tahun. Nah, itu kan lumayan itu kan. Tiap kartu harus dibikin, dicolis ini berapa tanggal berapa. Seperti itu. Kartu penyisian piutang tak tertagih berisi daftar piutang dan penyisian dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semesteran yang dipilih. Ya, jadi kita nanti akan bisa kita klik menu ini akan muncul piutang tertagih pada semester tersebut. Ya, mana nih piutang? Kalau seandainya ada satu debitur yang memiliki beberapa piutang, ya. Jadi itu ya. Kayak kalau nanti di piutang pajak nih, ada satu perusahaan yang bisa saja memiliki piutang pajak BPN, BPH ya gitu kan. Nah, nanti akan muncul slide, gitu akan muncul ketahuan di situ ya. Jadi mudah melihatnya sekarang lah, pokoknya dengan teknologi ya. Ada yang teknologi digital itu seperti itu. Dan bagi kalian sendiri untuk mengeksekusi nggak akan sulit, ya, nggak akan sulit, gampang kok. Saya katakan itu karena sekali lagi saya punya basic saya programmer juga gitu ya. Kita membuat program itu selalu untuk user friendly, mudah dilogikakan oleh pengguna, istilah-istilah yang kita gunakan, menu-menu yang kita gunakan. Karena Sakti ini developernya adalah dari dalam negeri, bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang sudah familiar kita gunakan, sehingga akan
Sudah kita eksekusi. Rekapitulasi TKTM ya tadi ya, karena memang harus diminta laporan. Jadi laporan transfer keluar di semester ini, di tahun ini berapa, nanti akan ada. Rekapitulasi piutang JLP untuk membandingkan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul JLP. Kemudian piutang jatuh tempo berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Jatuh temponya kapan nih? Nah, nanti kan harus penerbitan SP kan? Kalau udah jatuh tempo nanti ada penerbitan SP. Jadi itu menu-menu yang ada di modul piutang, sifatnya memang imajiner di kelas kita ya. Saya pikir ini memang kurang nyaman gitu ya. Tadi juga saya usulkan ke teman-teman di para dosen penanggung jawab di materi siap, segera sajalah ada laboratoriumnya. Tapi kalau online juga ribet juga gitu kan urusan laboratorium itu. Karena kan memang harus memasukkan usernya, passwordnya untuk dipraktekkan. Nah, kalian bisa mencoba di Pandu Sakti itu ya. Tapi Pandu Sakti juga harus pakai NIP, nggak bisa kalian masuk juga. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika bicara piutang? Bagian lancar piutang. Ya. Nah, di sini modul piutang ini tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Nah, di tahun sebelumnya belum, nah mudah-mudahan, saya belum buka lagi 2022 ya, update terbaru lagi belum tanya ke teman-teman. Nah ini mudah-mudahan ini bisa sudah diakumulasi tahun ini, harusnya sih sudah ya, harusnya sudah. Tapi karena slide ini juga relatif masih baru, saya belum lihat lagi di aplikasi Saktinya, mudah-mudahan bisa untuk mengakumulasi ini. Terkait dengan piutang falas, selama ini kan masih pakai rupiah murni. Bagaimana dengan falas? Nah, memang nggak mudah karena tadi ketika berbicara terkait dengan falas itu kan pakai kurs tengah gitu ya. Ya. Nah ini konversinya gimana? Pertanggung lapornya harus pakai kurs tengah. Untuk yang terkait dengan ini, otomatis kalau piutang falas belum bisa langsung kita rupiahkan. Harus kita konversi lagi di tanggal pelaporan, misalnya tanggal hari ini nih, piutang falas kita berapa? Oh, ada sekian dolar, sekian euro, sekian yen, sekian yuan misalnya. Maka di situ langsung kita konversikan atau kita cari kursnya untuk mengkonversikannya. Nah, ini masih belum ke situ. Dan ini sifatnya masih manual. Bagaimana interkoneksi Sakti perpajakan? Karena terkait dengan piutang perpajakan tadi ya. Yang namanya piutang ya bisa dibayangkan pajak ya. Mungkin ada yang nggak tertagih, gitu kan? Kalau penghitungannya sih kemungkinan kecil untuk salah, karena menghitung pajak itu kan dihitung di depan ya. Jadi kemungkinannya kelebihan atau mungkin ada orang kurang, ya, ada kurang bayar. Nanti gimana nih kalau kurang bayar? Bagaimana cara nagihnya nih? Jadi itu. Nah, termasuk pajak regulernya. Ya. Jadi kalau kita berbicara piutang pajak, kapan sih pengakuannya? Secara umum pengakuan piutang pajak itu diakui bersama dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Ya, untuk dapat diakui piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan pajaknya berapa, kemudian atau surat penagihan yang telah dilaksanakan penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jadi ini dinyatakan piutang pajak. Jadi dokumen sumbernya apa? Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan pelaksanaan putusan banding. Yang tadi kan masih ada yang menggantung ya. Ini dalam proses pengadilan. Ya. Jadi itu. Nah, kalau terkait PBB ya tentu surat pemberitahuan pajak terutang PBB dan sebagainya. Intinya adalah sama dengan yang umum tadi, ada penetapan dengan karakteristik dari jenis ya, dari jenis pendapatannya.
Ya. Kalau bea cukai ya bea cukai. Sebagaimana awal kita bicara modul-modul yang terkait dengan aplikasi Sakti dan SPAN, nah di DJP ada sistem informasinya, di bea cukai ada juga, ya. Nah, maka di sini kemudian dilakukan interkoneksi ke Sakti, dan ini dalam konteks kekinian bukan hal yang sulit untuk melakukan interkoneksi antara dua platform, karena platformnya teman-teman DJP, Bea Cukai, dan juga di SPAN ada beberapa yang berbeda, gitu ya. Nah, dengan platform yang berbeda, ya, sangat mudah lah sekarang ini untuk melakukan interkoneksi dari aplikasi atau database yang ada. Dan siapa yang melakukan ini? Tentu teman-teman di Usintek, karena untuk masalah teknologi informasi di Kementerian Keuangan adanya di Usintek. Jadi itu. Terakhir, bagaimana terkait dengan risiko? Sebentar ya. Oke. Nah, baik. Jadi itu tadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan hutang. Tidak sulit saya katakan ya. Saya selalu mengatakan nggak sulit. Memang perlu melihat langsung. Nah, kalau kalian bisa akses di channelnya SITP, di YouTube ada di situ juga. Bagaimana, atau di manual booknya juga ada di sana juga. Di mobile, dalam bentuk mobile di Play Store juga ada Pandu Sakti, di situ ada bagaimana manual book dan juga tutorial. Sudah. Ini tadi karena hubungannya dengan modul pembayaran, modul bendahara. Di Sakti ini, di piutang ini lebih kepada bagaimana penatausahaan atas debitur yang harus dicatat dengan lengkap berdasarkan kepada dokumen sumber yang ada. Nah, kalau kita bicara risiko sama dengan yang lain-lainnya, terkait dengan akurasi. Bagaimana akurasi data yang tadi saya sampaikan, dokumen sumbernya lengkap enggak? Nah, kalau nggak lengkap, bagaimana kita mau nagih orang? Bisa kita yang kena nanti. Nah, ini terkait dengan resiko dan pengendaliannya yang kalian bisa baca sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan restrukturisasi piutang tadi itu apa alasan atau kenapa dari misalnya terutama untuk macet itu bisa direstrukturisasi menjadi kurang lancar ataupun yang lainnya, Pak? Karena untuk macet sendiri kan 3 bulan itu minimal belum lunasi gitu, Pak. Ya. Baik. Di Peraturan Menteri Keuangan nomor 176 tahun 2016, di situ salah satunya juga berbicara terkait dengan restrukturisasi. Ya. Saya agak lupa isinya, coba saya lihat. Nah, mengapa ada restrukturisasi? Di antaranya adalah kita nggak mau kehilangan piutang tersebut. Misalnya gini, pengalaman penerusan pinjaman. Jadi pemerintah pusat itu pernah, ya sampai sekarang masih juga melakukan perusahaan pinjaman ke misalnya perusahaan daerah. Nah,
dalam perjalanannya ternyata ini macet sebenarnya 3 bulan nggak bisa ditagih gitu kan, sudah ada surat peringatan. Nah, gimana? Apakah mau kita lepas, mau kita hapuskan, mau kita hanguskan, ya, mau kita biarkan begitu saja? Tentu nggak seperti itu. Maka dilakukanlah upaya-upaya restrukturisasi, diantaranya misalnya dengan penjadwalan kembali, dengan nanti paling mentok nanti biasanya dengan menjadikan penyerta modal gitu ya. Nah, salah diantaranya dalam penyelesaiannya adalah dengan melakukan penjadwalan kembali terhadap piutang atau utang-utang mereka kepada negara, atau dilakukan perubahan persyaratannya, baru terakhir di penghapusan, gitu ya. Kalau sudah mentok banget itu, intinya kita nggak mau piutang kita itu nggak tertagih, gitu ya. Ya contohnya lah si Zara tadi ya, Zara ada teman-temanmu yang kemudian melebihi waktu nggak? Kamu biarkan nggak kamu tagih, atau kamu lakukan restrukturisasi dengan lakukan penjadwalan kembali, kan gitu. Dikasih kesempatan kan penjadwalan kembali kan? Iya, oke deh penjadwalan kembali, atau dirubah syaratnya. Syaratnya apa? Ya udah kalau nggak sanggup 20.000 sekali bayar, boleh dicicil selama 10 kali dalam 10 hari gitu kan. Misalnya 10 kali dalam 10 hari, tapi jadi setiap hari harus membayar 1.000, 1.000, 1.000, 2.000, 2.000 misalnya. Nah itu kan seperti itu. Jadi daripada nggak masuk itu. Jadi intinya kalau piutang ini memang harus tetap kita kejar. Yang tadi saya sampaikan, kalau sampai ada penghapusan piutang, auditor pasti akan kejar. Ini ngapain dihapuskan nih? Jangan-jangan ada apa-apa kan gitu kan? Kasus BLBI dan gitu. Misalnya kasus-kasus seperti itu kan kita hapuskan piutang enak aja. Kalau saya secara pribadi nggak akan terima tuh kalau ada penghapusan piutang dengan mudahnya, ya, tanpa ada upaya-upaya, gitu kan? Jadi itu kira-kira. Jadi penyelesaiannya bisa dengan penjadwalan ulang, sehingga yang semula oke, sekarang ini nggak bisa jatuh temponya, udahlah kita jadwalkan ini dilakukan. Dan proses penjadwalan ulang itu juga nggak, artinya proses tadi ya, tidak bisa disamakan dengan antar satu piutang dan piutang yang lain. Makanya di PMK 176 itu nggak diatur detail. Itu tim tersendiri yang akan turun, untuk apa namanya? Untuk menegosiasikan itu, ya. Sebentar. Jadi itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Misalnya kayak tadi saya contohkan ya, penerusan pinjaman ke Pemda itu negosiasinya beda-beda. Misalnya ke BMD-nya berupa PDAM. Nah, itu tindak lanjutnya apa? Ya, mentok-mentoknya tindak lanjutnya itu adalah penyertaan modal. Oke deh kalau gitu kemarin kita utang, ya udah kita jadikan penyertaan modal. Itu kan udah beda lagi ya. Itu yang paling mentok ya. Jangan sampai dihapuskan akhirnya penyertaan modal. Mau untung mau nggak tahu nantinya gitu kan. Yang penting pemerintah pusat punya saham di perusahaan daerah tersebut gitu ya. Dan tentu ketika punya saham dengan nilai tertentu bisa mengintervensi dalam tanda kutip ya, dalam komisaris atau apa untuk bisa memperbaiki manajemen di perusahaan tersebut. Oke, ada lagi? Izin Pak. Silakan. Mohon maaf Pak, tadi saya agak kurang belum mengerti terkait penerapan yang settlement via potongan SPM. Ya, ya. Saya contohkan ada pegawai yang tadi kena musibah. Ya, ada pegawai kena musibah, kemudian ditetapkan dia harus ganti rugi kepada negara, misalnya tadi 10 juta, ya.
Nah, kemudian ditetapkan cara pengembaliannya itu nyicil 10 kali, gitu ya. Gimana bayarnya? Kalau uang itu sudah masuk ke rekeningnya pegawai, suruh bayar sendiri, pasti banyak lewatnya. Yang lupa lah, gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar nggak terjadi seperti itu? Saya mau bayar ke Zara, gitu kan. Saya mau bayar ke Novi, saya mau bayar ke Krisyanti. Nah, mungkin kalian rajin semuanya. Kalau saya kasih uang misalnya 5 juta, 1 jutanya setor ke bank. Tapi nggak tahu di sini ada yang nggak rajin bayar nggak kira-kira gitu ya. Nah, kalau nggak rajin bayar, waduh, nggak bahaya nih, saya nagihnya akan susah. Udahlah, yang seharusnya dapat 5 juta, 1 jutanya langsung saya potong. Nah, itu settlement melalui potongan SPM. Itu nanti. Nah, kalau seandainya ini personal gitu ya, kayak tadi kan gaji nih rame-rame nih. Anggaplah satu kelas ini satu kantor, ada 30 orang pegawai. Daftarnya si A potongannya 500.000, si B potongannya 1 juta, si C potongannya 750.000. Dan nanti kan dari situ harus dibukukan atas nama debitur orang-orang tadi kan. Nah, dari settlement potongan SPM nanti masuk ke modul piutangnya, per orangnya harus dicatat. Oh, si A 100 juta, si B utangnya itu 750.000, utang negara ke negara ke mereka, ke orang B ini 750.000, orang C 500.000. Nah, itu di modul piutang. SPM berapa? 1 juta, 2 juta 250. Terdiri 3 orang. Nanti harus dicatatkan di modul piutangnya. Dan lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya ada. Izin bertanya, Pak. Ya. Maaf, Pak, saya masih bingung bedanya 2 status hapus itu, Pak, antara hapus buku dan hapus tag itu. Contohnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya. Misalnya di antara kalian setelah jatuh tempo tanggal 29 Januari itu kan ada yang nggak bayar, belum bayar. Maka Zara kan mencatat sebagai piutang, ya kan? Piutang itu dicatat sebagai piutang di bukunya, di laporan piutang. Nah, selama itu pasti kan harus ditagih. Nah, berhasil atau tidak nagih, itu prosesnya akan berjalan. Nah, kalian punya punya kesepakatan. Kalau sampai 5 hari nggak bayar setelah jatuh tempo, dinyatakan misalnya langsung dinyatakan berat, udah 10 hari dinyatakan nanti nggak tertagih misalnya itu ya, atau ya piutang yang sifatnya tidak tertagih gitu. Maka sebelum ada penetapan bahwa ini nggak bisa ditagih, ya sebelum dinyatakan akan dihapuskan dari proses penagihan, ini masih bisa saja untuk ditagih terus nih orang nih. Nah, sebelum menyatakan oh ini nggak bisa ditagih, tutup dulu bukunya. Jangan bilang nggak bisa ditagih sepanjang masih ada di catatan. Logikanya gitu kan? Artinya apa? Hapus dulu dari catatan, hapus buku dulu, baru ditetapkan hapus tagih. Jangan dinyatakan hapus tagih sementara di buku masih ada catatannya. Nanti gimana pertanggungjawabannya? Oh, sekarang ditetapkan hapus tagih. Ini buku belum dihapus nih. Begitu. Misalnya tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 hapus tagih. Ini buku belum tagih, belum dihapus. Tanggal 10 bikin laporan. Piutang masih dicatat di buku ternyata. Padahal sudah dinyatakan hapus tagih, nggak ditagih. Ini gimana sih? Nah, maka harusnya logikanya adalah hapus buku dulu, baru kemudian ditetapkan hapus tagihnya. Nah, ketika ada ketua kelas tanya, ini si As gimana nih? Udah capek nagihnya. Udah di WA, di telepon,
di telepon nggak bisa, di WA nggak dijawab, malah aku diblokir, kan misalnya gitu kan, sampai seperti itu misalnya, malah diblokir, gitu kan. Tapi di kelas ini ada anaknya, diomong aja deh, gitu. Siapa kira-kira gitu ya. Misalnya kalau ada yang gitu, ini nggak tahu malu nih orang, gitu kan, 20.000, padahal setiap hari nongkrong ngopi 20.000 gitu kan, itu bayar uang kas aja nggak mau, misalnya. Ya udah hapus saja. Nanti kita umumkan ada yang hapus buku, ya. Baru hapus lagi. Nah, tadi kan dimungkinkan setelah hapus buku ternyata bayar nih. Makanya tadi ada koreksi kan? Ada koreksi. Di situ ada koreksi. Jadi itu. Jadi itu ya, ngomong ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi yang koreksi itu termasuk penyelesaian piutang yang pembatalan untuk pengakuan piutang tadi ya, Pak? Salah satu seperti itu. Ya. Ya, jadi koreksi itu bisa habis buku maupun habis tagih. Misalnya nih sudah hapus tagih, ternyata ada yang setor itu, ya nggak apa-apa, koreksi aja. Koreksi bahwa nanti akan muncul di neracanya juga akan muncul kan terkait dengan piutang itu kan dari koreksi itu bahwa piutangnya akan yang tertagih jadi berapa di situ kan, muncul di sana setelah ada koreksi kan. Jadi itu memang koreksi aja, muncul di koreksi. Karena apa? Karena semula ada nih catatan, udah dihapus semuanya, ternyata ada setoran nih. Ya jangan ditolak kan gitu kan. Jadi nanti setelah dihapus tiba-tiba nih orang sadar nih, wah nggak ada juga di sini terus nih tiap kuliah gitu kan. Ada yang nggak bayar nih, setiap kuliah gitu. Akhirnya udah kita hapuskan aja. Baru sadar diri kan. Waduh, kalau gini nggak enak nanti ketemu malu kan, kayaknya mau offline itu kan. Nah, kalau ketemu daripada malu, bayar aja deh. Udah nyatakan hapus ya koreksi aja. Karena semula udah ada catatannya. Mengapa koreksi? Karena semula udah ada, yang harusnya dapat sudah ditutup ya koreksi. Logika bahasa sederhananya kan gitu kan. Bahasa akuntansinya, bahasa kasus studi kasusnya ya bisa macam-macam nanti kan. Jadi gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pasti. Udah. Siapa yang nanya nih? Sebelum saya jawab. Kak, kalau dilihat dari kasus BLBI itu kan Pak, penagihan piutangnya itu kan mangkrak sampai bertahun-tahun, sampai lama gitu ya Pak. Itu ada indikasi nggak sih Pak kalau misalnya penagihan piutang kita itu masih lemah gitu, jadi makan waktu yang panjang gitu? Sebenarnya bukan masalah lemah atau nggak lemah. Memang siapa yang mau ditagih dan apa yang harus ditagih. Orang-orangnya udah pada, ya mungkin kalau debiturnya sih ada ya, tapi kembali lagi ketika perundang-undangan mengatakan itu pilot, udah nggak bisa itu ya negara yang nanggung kan gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya yang disita aset-asetnya, aset-aset gedung-gedungnya itu yang kemudian dimanfaatkan oleh negara. Apakah sebanding? Ya saya nggak berani ngomong apapun di situ ya. Intinya kita nggak akan dinilai gitu kan, sebanding apa tidak. Jadi di situ. Jadi bukan masalah lemah tidaknya mekanisme kita. Nah, jadi sebenarnya sistem kita sudah ada untuk melakukan itu. Hanya ketika peraturan perundang-undangan dari misalnya pihak hukum mengatakan ini memang sudah nggak sanggup bayar nih, kita mau apa gitu kan? Ibaratnya kalau ada kalian beli motor kalian kredit, udah nggak bayar selama 3 bulan, dikejar debt collector, mau bayar tagihan nggak bisa, ditariklah tuh motor kan? Ditarik motor, ya sudah, itu yang bisa dilakukan. Orangnya mungkin masih ada gitu kan? Ya kita nggak ngomong tentang kekayaannya seperti apa dan dari mana gitu kan? Tapi dari aspek hukum ketika berbicara terkait dengan lembaga-lembaga dulu, perbankan dulu yang bermasalah itu secara hukum ya memang negara yang akan mengeksekusi untuk proses pengembaliannya. Ya, waktu itu kan gitu, artinya karena dinyatakan nggak bisa membayar kewajiban kepada nasabah, kepada kreditur, kepada nasabahnya, kan nggak mungkin itu dibiarkan, negara mengambil alih
dihitung-hitung itu tuh nggak bisa mengembalikan juga dia, akhirnya aset-asetnya lain disita. Secara regulasi itu yang bisa dilakukan. Masalah kemudian ada drama-drama yang lain, itu kan mungkin saya katakan mungkin saja, tetapi saya nggak memberikan justifikasi benar dan salah. Karena memang nggak mudah dengan aset yang segitu banyaknya, dengan aspek hukum yang begitu kompleksnya untuk bisa menyelesaikan. Ya intinya pemerintah dulu kan mengambil alih, kenapa? Daripada nanti masyarakat demo dan timbul gejolak sosial ya. Di situ minta uang, nagih uang sebagai nasabah nggak dikasih. Ya gimana? Ya take over sama pemerintah. Nah, kebijakan itu yang kemudian bisa menjadi media untuk diskusi apakah ini ada faktor-faktor tertentu. Ya, saya nggak bisa mengatakan atau nggak bisa menjustifikasi masalah itu. Jadi itu ya. Ada lagi? Itu Pak Ran. Lagi? Bestika. Itu yang di atas itu udah kamu kasih makan belum? Yang di atas itu loh, yang di atas lemari udah kamu kasih makan belum? Mickey Mouse ya Pak. Ya kan sekarang lagi itu ya, lagi booming gitu kan? Apa namanya? Boneka arwah ya Pak. Boneka arwah ya. Itu jangan-jangan itu nanti ngomong kalau malam. Enggak Pak. Oh enggak. Nah ini tuh kan, kirain kamu beli itu mengadopsi itu gitu kan, kayak si Ivan Gunawan mengadopsi. Iya enggak Pak. Serem Pak. Oh gitu. Ini orang di dunia makin tua makin agak sakit jiwa gitu ya kan, ngeliat TikToknya gitu ya. Saya diajak ngomong, dikasih minum, dikasih makan gitu ya. Oh, kalian mudah-mudahan nggak sampai gitu ya. Oke, ada lagi? Masih ada waktu? 10 menit. Jadi saya ajak kalian dengan logika sederhana. Makanya kadang-kadang saya mikir apa ya kira yang pas case-nya untuk kalian, menjatuhkan kalian biar mudah. Jadi kalau kita bicara sistem informasi yang dulunya manual menjadi digital, computerized, itu aja. Bentuknya seperti apa? Ya developernya akan mengusahakan supaya sistem aplikasi apapun menjadi user friendly. Baik. Izin Pak. Ya silakan. Terkait di PPT itu kan user levelnya cuma operator ya Pak. Terus bagaimana kemudian adanya check and balance-nya gitu Pak? Kalau di modul sebelumnya kan ada approver juga, bahkan ada validator gitu. Ya, karena modul piutang ini lebih kepada istilahnya secara manual itu kan sudah apa namanya, sudah data-data dokumen sumbernya itu sudah valid ya di situ ya. Lebih kepada entry data. Nah, sementara kalau yang lain misalnya modul pembayaran atau modul pembayaran itu ada pejabat yang memang antar pejabat itu yang memang saling check and balance. Kalau di sini lebih kepada entry data, memang lebih entry data. Nah, di proses settlement tadi itu sudah berdasarkan hasil dari validasi. Misalnya di pembayaran tuh, ketika pembayaran di modul bendahara baik yang SBS maupun non-SBS itu sudah divalidasi dulu oleh PPK, oleh BPSPM. Nah, di modul piutang lebih kepada admin mengadministrasikan data awal piutang aja. Karena nanti kan data itu tinggal ya ibaratnya kayak tadi potongan SPM atau dari pembayaran sudah store dari bendahara, tinggal diklik untuk menyangkutkan pembayaran piutang atas nomor piutang yang ada. Jadi itu makanya nggak terlalu banyak, nggak perlu peran-peran yang lainnya, gitu ya, nggak perlu peran-peran yang lainnya. Baik Pak. Terus kemudian kalau misalnya dalam inputnya itu juga ada kesalahan Pak, mungkin dari nomor piutangnya gitu karena ada human error, gimana Pak? Ya tanggung jawabnya ada di operator. Menjadi tanggung jawabnya ada di operator. Harusnya
kalau teliti itu ya, kalau teliti itu nggak terjadi ya. Kalau teliti nggak terjadi. Ya gampang kok masalahnya ya, tinggal nomornya berapa. Dan kalaupun itu terjadi, tidak sampai kepada menyebabkan aspek kerugian negara yang sifatnya material dan sifatnya apa ya, mayor gitu ya, kesalahan yang besar tuh enggak seperti itu. Misalnya kan, kesalahan mencatat misalnya piutangnya aja misalnya, itu nanti ada settlement-nya masuk, gitu kan, akan ketahuan di sini nih, akan ketahuan nggak klop di situ, di mana nih kurangnya, gitu, di mana salahnya, akan bisa kita koreksi juga. Jadi tinggal sampai kepada aspek kerugian negara yang sifatnya prinsip yang besar gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya untuk data piutangnya, data debiturnya itu bisa ditransfer dari aplikasi lain yang sudah ada proses validasinya juga, kita akan lebih aman lagi. Jadi Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. sama. Oke, lagi? Kalau nggak ada, 7 menit. Untuk tugas makalah depan, modul utang ya. Temanya saya kasih di jenis instrumen, ya instrumen dalam pembiayaan diantaranya ada sukuk dan obligasi. Ini harus dibahas di pekan depan. Oke, ada lagi mau tanyakan? Izin bertanya Pak, ini tugas makalah atau topik buat kelompok minggu depan ya Pak? Ini yang kelompok biasanya. Oh iya Pak. Yang makalah kan tadi udah ngumpulin ya, saya belum lihat sih. Udah pada ngumpulin kan? Iya Pak. Nanti saya lihat. Yang kelompok lanjutannya nih, kelompok berapa? Kelompok 10? Iya Pak, 10 berarti terakhir. Terakhir ya? Kelompok 10 ya? Terakhir. Oh iya, 10 ya. Besok pertemuan ke 12-13 ya. Oke. Nanti kuis di pertemuan terakhir. Baik, kalau nggak ada lagi, selamat berakhir pekan, selamat istirahat, mudah-mudahan tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.